Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillah adada khalqih midada kalimatih zinata arsyih ridho nafsih. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam. Karena apa yang dipancarkan hati kita, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita tipu. Kalau bahasa kolbu kita bersyukur, bahasa lisan kita bersyukur, tetapi hati kita tidak bersyukur, maka sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah yang ada di dalam hati kita. Karena kita tidak akan bisa menipu Allah. Tapi kalau benar-benar dari kolbu kita, rasa syukur ini akan memancarkan energi yang besar untuk menarik kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kaedah hukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat. Dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azab terus akan datang silih berganti. Maka orang yang paling luas kerajaannya dan paling banyak hartanya di bumi dalam sejarah manusia adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Luas kerajaannya dan paling banyak hartanya di dan beliau dikenal dilanggengkan Allah dengan doanya dalam Quran, yaitu doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradah. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri segala nikmatmu dan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang diutus ke bumi untuk semesta, untuk alam semesta, sekalian alam, agar menjadi tauladan, suri tauladan, tuntunan kita. Dan dengan banyak salawat dan mengikuti baik perbuatan, perkataan, dan takrir beliau atau sunnahnya, maka nanti insya Allah kita bisa berkumpul di gerbong Nabi kita Muhammad SAW. Subuh ini kita akan membahas hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dari sekian banyak yang tema yang saya tawarkan, ini adalah tema yang dipilih. Ya, tema-tema yang lain sebahagian mungkin sudah disampaikan dan mungkin agak berat. Nah, ini agak agak ringan-ringan ini supaya lebih ya, lebih apa namanya lebih mudah kita cerna ya, hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Bagaimana hubungan antara iman, ilmu, dan amal? Sebenarnya dalam Islam antara keimanan, ilmu, dan amal ini tak bisa dipisahkan. Dia hubungannya sangat sangat erat, bersifat integratif dan hierarkis. Ya. Secara ringkas, iman itu adalah pondasi. Iman itu di kolbu, dia pondasi dasar untuk membuat kita bergerak menuntut ilmu, termasuk untuk membuat kita bergerak beramal setelah berilmu. Maka iman itu adalah pondasi dan arah kehidupan kita. Definisi iman yang paling lengkap dibuat para ulama dalam ilmu-ilmu akidah adalah tasdiku bil qalbi, membenarkan dengan kolbu, wa iqraru bil lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan,
wa amalum bil arkan, beramal dengan arkan. Dari kata rukun, arkan itu anggota tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat melibatkan diri kita, jasmani dan rohani. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya definisi iman itu sendiri meminta adanya amal, amalubil arkan. Ya, itu menunjukkan bukan hanya hati kita saja yang membenarkan Allah dan Rasulnya, tetapi lisan kita juga mengakui, ini secara ilmu, juga kita mengamalkannya dengan perbuatan. Dari definisi ini bisa kita lihat bahwa dua-duanya terintegrasi sebenarnya kan, antara keimanan dan amal. Misalnya dalam Quran Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi khair bariyah, sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Jadi dalam ayat ini disebut terintegrasi antara iman dan amal soleh. Tak bisa dipisahkan. Maka bahasa yang paling sering muncul dalam Quran adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ini berulang-ulang kali disebut dalam Quran. Aqimis sholah wa atuz zakat. Itu jarang kali dipisah antara sholat dan zakat. Kemudian antara iman dan amal soleh. Seringkali dihubungkan Allah. Bahkan dalam ilmu spiritual, Nabi ketika berdoa, Allah maj'alni min ika wa ahli ta'atik. Jadikanlah aku walimu, kekasihmu dan ahli taat. Jadi antara kekasih dan ahli taat itu selalu tergabung. Antara iman dengan amal soleh selalu menyatu. Gitu ya. Itu menunjukkan supaya kita tidak boleh memisahkannya. Jangan sampai ada orang ngaku beriman tapi tak beramal. Orang ngaku-ngaku wali tapi nggak taat sama Allah. Itu tak betul. Orang-orang mengaku melaksanakan sholat tapi tak berzakat. Nah, ini berbahaya. Efeknya nanti sholatnya tidak diterima karena zakat itu bagian dari untuk memenuhi kewajiban tubuh, zakat fitrah, kemudian kewajiban harta, zakat mal dan seterusnya. Sehingga nanti ulama sering menyebutkan antara zakat dengan sholat itu tak bisa dipisah. Itulah yang membuat Abu Bakar memerangi orang yang meninggalkan zakat. Aku tak bisa membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Ketika mereka tidak mau berzakat setelah Nabi SAW wafat, maka Abu Bakar pun memerangi orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Karena disamakan kekuatannya. Sama dengan ayat ini, alladzina amanu wa amilus solihat. Gitu. Orang beriman dan beramal soleh. Maka secara ringkas, iman itu memberikan arah dan niat kita. Ya. Karena keimanan ini, iman kita kepada Allah, maka kita beramal nanti ada niat di kolbu. Maka niat keimanan itu memberi niat. Ya. Iman itu menentukan nilai spiritual amal. Kemudian tanpa iman, amal tidak bernilai di sisi Allah. Inilah yang dibahasakan Tuhan, dibahasakan Allah dalam Al-Quran sering. Orang-orang kafir itu ketika beramal karena tidak ada imannya, haba mansura. Amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka berbuat tidak karena Allah, gitu ya. Berbuatnya tidak karena Allah. Kenapa? Ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Berbuatnya tidak mengikuti perintah atau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Mereka mengikuti tuntunan yang lain, gitu kan. Dalam kehidupan kita nanti, sebahagian orang-orang spiritual, baca spiritual, ada yang dia spiritualnya tidak mengikuti tuntunan Rasul, meninggalkan sholat. Tapi mereka mengikuti tuntunan orang-orang yang di luar Rasulullah SAW. Sekalipun spiritualnya mungkin benar, tetapi karena dia tidak bersyariat, tidak sholat, tidak melaksanakan sholat secara jahir, maka nanti mereka tertolak di mata Allah dan Rasulnya. Ya.
Nanti kita akan temui itu orang-orang yang spiritualnya tinggi tapi tidak sholat ada, tapi itu biasanya bukan spiritual Islam, tetapi spiritual ya ada dalam bentuk Jawa kuno, ada dalam bentuk spiritual modern. Bahkan spiritual modern itu ada sebagian yang ateis, tidak bertuhan atau mentuhankan semesta, melupakan Allah di semesta. Mereka memahami semesta ini bergerak dengan sendirinya dengan hukum alam saja, tidak ada Allah di sana. Nah, itu yang harus kalau dalam Islam dalam akidah itu yang tertolak ya, yang harus dihindari. Maka iman itu adalah akar, sama dengan akar. Ya, iman itu akar. Nanti hubungannya kita hubungkan nanti lebih detail. Perumpamaan yang paling pas itu adalah seperti iman itu akar, kemudian ilmu itu nanti pohonnya, kemudian amal itu buahnya gitu. Maka nanti orang yang beriman tak berilmu, ya namanya akar nggak ada pohonnya gimana jadinya kan gitu. Kemudian akarnya ada pohonnya, tapi buahnya nggak ada, karena amalnya nggak ada buahnya, menjadi tidak dimanfaatkan kan. Biasanya orang menanam pohon itu, pohon rambutan, pohon kelengkeng, pohon duku, ditanam orang untuk mendapatkan buahnya. Orang beramal nggak ada buah, orang yang tidak beramal tidak memiliki buah, pohon yang tak berbuah gitu. Nah, itulah dalam disebut dalam pepatah Arab al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ini nanti hubungan antara ilmu dan amal. Ya. Nanti kita jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua ilmu. Ilmu ini cahaya. Cahaya. Maka cahaya itu dia bersifatnya menuntun iman kita. Ya. Iman saja kita sama Allah, tapi tak ada ilmunya. Nah, tak ngerti dia, tak ngerti dia, tak kenal dia siapa yang dia sembah, tak ngerti dia sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, ini juga bermasalah. Maka tidak bisa dalam Islam itu hanya mengandalkan iman, harus juga berilmu. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu adalah hayatun, kehidupan dan nur, cahaya. Jadi kalau kita berilmu, kita punya kehidupan dan kita juga mendapat cahaya. Cahaya itu sifatnya menerangi, menuntun. Kalau kita tidak punya cahaya, maka kita masih berada dalam kegelapan. Ya, kalau kita dalam kegelapan, zulumat, nah itulah yang disifati Allah dengan sifat orang-orang kafir yang hatinya gelap, maka nanti sering dinisbahkan kepada kebodohan, kegelapan. Dan orang yang hatinya gelap, tanpa cahaya itu juga disebut dengan hati yang mautun, qalbun maut, ya, hati yang mati. Misalnya Allah berfirman dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung wali orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat ilan nur. Jadi orang beriman itu harus punya ilmu sehingga dia bisa keluar dari kegelapan kepada cahaya. Maka ketika ada kata nur dalam Al-Quran, itu banyak yang ditafsirkan, dimaksud dengan nur itu, cahaya itu adalah ilmu. Ya. Ayat lain mengatakan misalnya, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alnahu lahu nur yamshi bihi binnas dan seterusnya. Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah, orang yang sudah mati maitan. Nah, ini maitan ini orang yang tak berilmu sebenarnya, dianggap mati dia. Ya. Kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan baginya, kami berikan kepadanya nur, cahaya. Dengan cahaya, dengan ilmu itulah dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi ilmu itulah yang menerangi, yang membuat kita bisa bergerak, beramal, berjalan. Karena dia bentuknya seperti disipati dengan cahaya. Salah satu yang menarik misalnya, Imam Syafi'i pernah bersair, ya, Syakautul waki bisu'i hibjin. Dia bertanya kepada Imam Waki, guru beliau, apa kata Imam Syafi'i? Aku bertanya kepada Imam Waki, guru beliau, Pak Arsyadani bisu'i hijin, dengan
buruknya hafalan. Hafalan Quran bisa buruk, rusak, kemudian ilmu-ilmu bisa menghilang. Nah, kok bisa buruk hafalanku katanya. Apa penyebab buruk hafalan? Apa penyebab kita sering lupa ayat-ayat Allah? Ya, salah satu sebabnya adalah di sini disebutkan nanti pala arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi menyuruhku meninggalkan maksiat. Kenapa? Wa akhbirni bi annal ilmu nur. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan memberi petunjuk bagi ahli maksiat. Ini adalah syair yang paling terkenal dari Imam Syafi'i ketika beliau bertanya tentang bagaimana supaya ilmu terus melekat. Karena dia bentuknya cahaya, kemudian maksiat itu bentuknya julumat, kegelapan, antara cahaya dan kegelapan itu berlawanan. Maka ketika kita berilmu, kita sudah punya cahaya, baru nanti masuk harus diamalkan supaya dia tidak menjadi kegelapan. Ya, kalau dilanggar, tidak diamalkan atau kita melakukan maksiat, maka nanti dia cahaya itu menjadi gelap. Kenapa? Karena kita lakukan maksiat. Sehingga nanti ilmu kita itu pelan-pelan lama-kelamaan menghilang dengan sendirinya. Karena ilmu agama itu tidak mau menetap di dalam hati yang zulumat, ya. Maka ilmu adalah sarana untuk mengenali Allah, memahami syariat Islam, ilmu nanti sebagai farkun yang membedakan mana hak, mana batil. Ilmulah nanti yang membuat lurus niat kita dan mengerti kita cara beramal secara baik, baik secara jahir ilmu fikih maupun secara batin ilmu tasawuf, ya. Makan kemudian ilmu juga ini makanan bagi ruh. Ruh kita ini makanannya salah satunya bukan hanya zikir, ya. Zikir dia untuk menenangkan. Kalau untuk membuat supaya kita jangan banyak tersalah adalah dia harus diisi dengan banyak ilmu. Karena ruh itu juga bentuknya cahaya dan ilmu itu bentuknya cahaya. Maka makanan ruh salah satunya adalah ilmu. Supaya kita tidak banyak tersalah. Hmm. Kemarin saya ada misalnya ada ustadz besar, saya tidak nyebut nama. Dalam ceramah potongannya di TikTok itu atau di YouTube itu dia sebut. Ada yang bertanya bagaimana menurut Ustadz tentang Rabi Ahdawiyah. Dia beramal hanya meminta ridha Allah. Ya Allah, aku beramal bukan karena pingin surgamu, bukan karena takut nerakamu. Jika aku beramal karena ini, maka masukkan aku ke nerakamu, jangan kasih aku surga. Aku beramal karena semata-mata mencintaimu, mengharapkan ridho cinta. Lalu Ustadz ini mengatakan, ah ini pemahaman seperti ini pemahaman orang sufi, ini pemahaman sesat katanya. Jadi bayangkan tingkat wali dianggap sesat gitu kan. Kenapa dia menyesatkannya? Karena dia tidak berilmu, tidak memahami ilmu tasawuf, tidak belajar tasawuf. Basic pendidikannya, saya lihat umum semua. S1-nya umum, S2-nya umum, S3-nya umum. Akhirnya dia lalai dengan belajar ilmu-ilmu agama yang luas, yang banyak. Ilmu fikihnya kurang kuat, ilmu tasawufnya kurang bagus, ilmu tauhidnya mungkin ada, tapi mungkin ilmu tauhid yang dipelajari tidak dari berbagai segi, artinya tidak mempelajari ahlus sunnah dengan variasinya. Mungkin dia lalai, lalu dia menyesatkanlah Rabi Adawiyah. Padahal sebenarnya dalam Islam itu alasan dia sederhana, karena Nabi Muhammad Allah Ta'ala ketika kita beramal seluruhnya menjanjikan sorga. Jadi kalau kita minta sorga apa masalah? Malah kalau kita nggak minta sorga itu sesat, nggak ikhlas katanya pula. Nah ini pelajaran sesat, jangan diikut katanya. Padahal Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, di dalam ilmu tasawuf itu, peringkat-peringkat amal soleh itu tujuannya dilakukan umat Islam, ada berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada orang beramal, ya nanti tujuannya untuk supaya dapat kebaikan dunia. Misalnya orang sholat duha. Kenapa dia rajin sholat duha? Ternyata dia pingin supaya rezekinya lancar, nggak putus-putus. Nah, ini juga ikhlas namanya. Ikhlas tingkat paling rendah, nggak ada masalah. Karena dia sholat duha. Ya.
Tujuan dalam hatinya nanti supaya mendapat kebaikan dunia. Kebaikan dunia dia dapat rezeki yang luas, berkah. Ini paling rendah. Ada juga orang beramal untuk mendapatkan sorga. Ini tingkat ikhlas level 2. Karena kita dijanjikan sorga kan. Nah, ada orang beramal yang lebih tinggi lagi, tidak mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, tapi yang dia inginkan adalah semata-mata ridho Allah. Dalam bahasa Quran sering disebut ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Ini level rohani yang paling tinggi, ya. Mengharapkan ridho Allah. Inilah yang paling tinggi. Maka Nabi ketika berdakwah dilempari masuk kota Taif, yang sekarang Madinah, dilempari berdarah, beliau sampai berdoa, "Ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku?" Lalu Nabi di ujungnya mengatakan, "Tidak masalah ya Allah, yang penting kau ridho kepadaku." Jadi Nabi berdakwah itu memang mencari ridho Allah, bukan supaya dia menjadi penguasa, supaya dapat menjadi orang hartawan, memiliki kekuasaan seperti dugaan orang-orang kafir, tidak begitu. Ya, nah, ini terjadi kesalahan ini kenapa? Ya karena tadi tidak memahami keilmuan-ilmuan Islam itu tidak menyeluruh, ya tidak komprehensif bahasa lainnya. Karena dia membaca hadis, satu ilmu, tetapi tidak mengetahui ilmu lainnya, sehingga terjadi bentrok. Inilah makanya kita perlu banyak menuntut ilmu supaya jangan banyak salahnya. Artinya orang-orang yang baik pun kita sesatkan karena kekurangan ilmu tadi, ya. Ini bisa membahayakan dan kita banyak melakukan kesalahan nanti kalau kita tidak menguasai ilmunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan derajat orang berilmu dan orang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu, utul ilmi. Iman beriman ditinggikan, berilmu pun ditinggikan. Ini ketinggian derajat orang beriman tetapi juga berilmu. Bahkan di dalam ayat lain disebut, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat." Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan beristighfarlah, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu dan dosa orang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam ayat ini dipahami ulama menunjukkan kita pa'lam dulu, berilmu dulu. Ya, sudah punya ilmu tauhid kita, baru kita wastaghfirizami, baru beramal. Ya, artinya ketika kita mau beramal, kita harus punya ilmunya dulu. Jadi iman, habis iman baru berilmu, setelah ilmu baru beramal gitu ya. Jadi ayat ini mendahulukan ilmu sebelum amal dan istighfar. Maka ilmu itu bisa menjaga keimanan dari kesesatan. Seperti yang tadi dia membedakan mana hak yang batil, mana yang hak yang benar, mana yang batil. Ilmu juga meluruskan amal agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Sesuai tuntunan syariat. Sesuai tuntunan syariat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, sebagian orang tidak belajar fikih karena belajar sunnah-sunnah saja. Akhirnya nanti kadang-kadang mudah menciptakan kesalahpahaman. Sebagian orang sering menyebut sesuai dengan tuntunan sunnah. Tuntunan sunnah. Sunnah itu salah satu dari agama. Di atasnya ada Al-Quran. Jadi beramal itu bukan sesuai tuntunan sunnah. Kalau sesuai tuntunan sunnah terjadi penyempitan ajaran agama, ajaran syariat. Yang paling benar bahasanya secara ilmu adalah sesuai tuntunan syariat Islam. Syariat Islam itu apa dalilnya? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang disepakati. Kalau tidak ada nanti ada eh masalah itu yang mukhtalaf namanya, yang diperselisihkan. Dalilnya bisa maslahat mursalat, bisa istihsan, bisa syar'u man qablana. Nah, ini dalil usul fikih namanya
sumber-sumber hukum Islam. Makanya kalau kita berhukum harus mengerti usul fikih. Supaya apa? Supaya nggak sesat dalam berhukum. Tapi kalau orang nggak belajar fikih usul fikih dengan baik, selalu nanti berhukum pakai ilmu sunnah, ilmu hadis. Jadi bahasanya sesuai tuntunan sunnah. Padahal sunnah itu sama dengan hadis, dan hadis itu hanya salah satu dalil. Jadi kalau kita sebut disempitkanlah ajaran Islam. Yang paling benar dalam ilmu syariat adalah sesuai tuntunan syariat Islam, bukan sesuai tuntunan sunnah. Nah, ini terjadi penyempitan disebabkan kurangnya ilmu. Sebenarnya begitu, karena tidak belajar secara baik fikih dan usul fikih. Tapi bagi orang yang belajar baik fikih usul fikih, belajar ilmu hadis, sunnah, belajar tafsir, nah, mereka paham bahwa yang paling tepat itu bahasanya supaya tidak memudahkan orang salah paham, dan supaya orang tidak yang berilmu juga tidak merasa agama disempitkan, maka yang paling tepat sebutannya adalah sesuai tuntunan syariat Islam gitu ya. Nah, itulah dari sisi pilihan bahasa pun sebenarnya kita bisa memahami bahwasanya ilmu itu penting. Dengan ilmu itu supaya tidak terjadi kesalahan, salah pemahaman, salah ungkapan, salah ucapan dan seterusnya. Maka ilmu ini disebut batang dan cahaya. Kalau iman tadi itu akar, ilmu ini batang. Ada hadis sahih mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan Allah kebaikan, maka Allah berikan dia kepahaman dalam agama. Faqih. Nah, zaman dulu inilah bahasa asal dari kata fikih. Yufaqihu fid din. Allah berikan dia pemahaman, faqih, pemahaman yang mendalam dalam ilmu-ilmu agama, dalam agama. Nah, dalam sejarah ilmu fikih, ilmu yang disebut dengan faqih ini paham seluruh ilmu-ilmu agama waktu itu. Ya, ulama-ulama besar zaman sahabat dulu tidak ada ilmu secara sistematis, maka yang disebut faqih di situ faqih fiddin. Fiddin itu din, agama itu, syariat itu ilmunya banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, usul fikih sudah berkembang, ada ilmu tasawufnya, ya, ada ilmu Al-Quran, ilmu ulumul Qurannya. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Kalau kita mau jadi penafsir harus paham ulumul Quran. Jangan kita menafsirkan ayat tapi ulumul Quran nggak ngerti. Nanti terjadi lagi kesalahan. Kesalahannya di mana? Ya kita nggak mengerti kaedah-kaedah ulumul Quran. Kita menafsirkan ayat mutasyabihat, kita tafsirkan muhkamat. Padahal mutasyabihat itu maknanya berbeda dengan maksudnya. Nah, tetapi kita perlakukan ayat mutasyabihat seperti muhkamat, salah lagi. Kenapa? Karena memahami Quran tidak pakai ulumul Quran. Ya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu kan mutasyabihat, tapi kita anggap muhkamat. Muhkamat itu jelas, tegas, nggak perlu ditafsir. Ketika Allah katakan halal haram, misalnya huriman alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai. Itu muhkamat jelas, nggak perlu ditakwil, nggak perlu ditafsir lagi. Orang sudah mudah. Tapi kalau ayat mutasyabihat, maka ayat mutasyabihat perlakukanlah dia mutasyabihat. Memperlakukan mutasyabihat bagaimana? Ya karena ayat mutasyabihat arti terjemahnya berbeda dengan maknanya. Terjemahnya tangan. Maksudnya apa? Maksudnya beda, bukan tangan seperti tangan kita. Makanya jangan sampai kita berpikir Allah itu bertangan, berkaki. Nanti kalau kita sebut begitu, banyak sekali ahlu sunnah wal jamaah yang mengkafirkan orang, menganggap Allah itu berfisik. Kalau Allah berfisik, maka dia mirip dengan makhluk dan terbatas fisiknya gitu. Karena fisik itu dia tidak bisa menjangkau seluruh semesta, seluruh alam semesta. Karena dia sudah dalam bentuk. Nah, itu secara akidahnya begitu. Maka tangan di situ sebenarnya bahasanya metafora, lebih kepada metafora. Maka dia ditakwil. Dan takwil yang boleh dipakai takwil ahli ilmu. Warrasikhuna fil ilmi. Jangan ditakwil orang-orang yang nggak ngerti ilmu, nggak mendalam ilmunya, nggak boleh juga. Orang yang nggak mendalam ilmunya cukup diam saja. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu maknanya. Begitu kan? Makanya alif lam mim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim?
Baca di terjemah Departemen Agama. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu maknanya. Kenapa alif lam mim itu tidak bisa diartikan? Ya karena mutasyabihat. Serahkan ke Allah. Karena mutasyabihat itu dua. Yang pertama dia tidak tahu kita arti sebenarnya. Yang tahu hanya Allah. Makna kedua, ya yang mengetahuinya adalah orang Allah dan orang-orang yang rosikh dalam ilmu. Nah, gitu. Sehingga dia harus ditakwil dan yang mentakwilnya orang rosikh, tidak boleh semua orang. Nah, gitu bahasanya. Ya, itu ulumul Qur'annya. Di mana kita tahu itu dalam bab muhkam mutasyabih. Maka kalau kita memahami Quran harus mengerti ulumul Quran, mengerti asbabun nuzul, mengerti nasikh mansukhnya, mengerti cara metafora Quran. Al-Quran itu banyak bahasa metaforanya. Pas'alu ahlal qaryah, tanyalah penduduk Pas'alul qaryah gitu kan. Bahasa Quran misalnya gitu. Tanyalah kampung itu. Bagaimana kita nanya kampung? Mana bisa kita nanya kampung? Nah, maksud Tuhan apa? Pas'alu ahlal qaryah. Maksudnya tanyalah penduduk desa itu. Bukan desanya ditanya, penduduknya. Nah, itu bahasa-bahasa Quran begitu. Ada dia amsal, bahasa misal, ada bahasa metafor, ada bahasa mutasyabihat. Harus paham kita cara memahaminya. Kalau hanya memahami terjemah, nggak pakai ilmu, ini yang bahaya. Maka Tuhan melarang kita sebenarnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu ikuti orang yang tak berilmu. Maksudnya memahami Quran itu jangan diikuti kalau nggak ada ilmunya. Bukan nggak tahu dalilnya. Dalil itu, masyaallah muslimin, memahami dalil itu pun harus pakai ilmu, bukan pakai terjemah semata. Ya kalau hanya mengandalkan terjemah, Masya Allah. Saya dulu pernah sering bilang, semua orang sesat itu pakai dalil Quran hadis untuk menutupi kesesatannya. Contoh Ahmad Musodik. Ahmad Musodik mengaku Nabi. Apakah dia tidak pakai dalil? Mengatakan dirinya Nabi pakai dalil. Mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan diutus Nabi namanya Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqal lima baina yadaih. Itu Al-Quran. Itu dalilnya. Nama saya Ahmad. Tugas saya musaddiq. Maka Ahmad musaddiq. Ahmad yang membenarkan agama-agama sebelumnya. Semua agama dibenarkannya. Itulah dalilnya bahwa saya Nabi katanya. Pakai Quran kan dia? Pakai. Tapi cara memahaminya nggak pakai ilmu. Pakai hawa nafsu. Karena di luar ilmu jadinya hawa nafsu. Orang Khawarij membunuh Imam Ali dan mau membunuh Muawiyah. Apakah mereka tidak pakai dalil Quran? Pakai dalil. Nah, ini harus ngerti kita level keilmuan itu. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, dia kafir. Ali berhukum, dia tahkim, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali kafir. Hukum pemberontak dibunuh, disalib. Harusnya Ali menyalib, membunuh Muawiyah. Nah, itu pakai dalil dia. Jadi jangan asal ada dalil, udah benar, belum tentu. Lihat memahami dalil itu. Apakah dia memahami dalil itu pakai ilmu atau bi ghairi ilmin? Kalau bi ghairi ilmin, pakai hawa nafsu. Kalau tidak pakai ilmu, berarti nggak pakai hawa nafsu atau selainnya. Nah, itu nggak boleh kita ikut. Inilah pentingnya ilmu itu. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i pun mengatakan, man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pingin dunia harus berilmu. Waman aradal akhirah alaihi bil ilmi. Siapa pengen akhirat harus berilmu karena dia cahaya itu. Itu kunci. Tanpa ilmu kita tidak bisa menguasai dunia. Yang menguasai dunia ini adalah ilmu sains teknologi, ilmu ekonomi. Yang menguasai dunia ini orang-orang berilmu semua. Negara Amerika kenapa bisa menguasai dunia? Karena mereka paling berilmu. Menguasai sains teknologi. Nah, mau menguasai akhirat sama juga. Supaya kita jangan sesat, jangan mudah disesatkan, harus berilmu. Memahami ayat hadis dengan ilmu, bukan dengan terjemah. Karena tidak semua terjemah itu sesuai dengan maksudnya. Makanya nanti dalam ayat itu ada sebab nuzul. Ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Berarti dimanapun kita menghadap, bolehlah. Sholat suka-suka hati kita mau menghadap ke timur, barat, boleh. Kenapa dimanapun kita hadapkan, di situ kan ada Allah. Nah, ini karena dia tidak berilmu juga. Dipahaminya ayat secara terjemah.
Berarti kan boleh, nggak mesti menghadap kiblat kita sholat. Oh, Allah bilang kemanapun kita hadapkan wajah, di situ ada wajah Allah. Kenapa harus menghadap kiblat katanya? Kan jelas ayatnya. Ah, ini memahami secara terjemah, sesat lagi. Nggak berilmu. Kenapa? Ayat ini ada ilmu memahaminya, namanya ismu asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Ayat ini turun ketika Nabi dan para sahabat berada di tengah-tengah padang pasir, kemudian tertutup awan hujan, mereka tidak tahu arah kiblat, arah Ka'bah. Lalu ada yang sholat ke timur, ada yang ke barat, lalu dilaporkan ke Nabi, bagaimana ini ya Rasul? Kita nggak tahu arah, ini sahabat beda-beda. Turunlah ayat ini, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi kalau kita berada di hutan atau di tempat yang kita tidak tahu arah kiblat, boleh kita berijtihad kemanapun kita hadapkan sholat. Boleh. Tapi kalau kita tahu arah kiblat, nggak boleh. Nah, jadi tahu kita kapan ayat ini diberlakukan. Kapan kita memberlakukan ayat ini, ada ilmunya, ya pakai ilmu memahaminya. Jangan diterjemahkan, dipahami terjemahnya lalu diamalkan gitu, nggak bisa. Makanya kita dilarang, bukan kita dilarang, tidak ada perintah mengikuti Al-Quran hadis itu secara terjemah. Ya, makanya kita dilarang jangan mengikuti bighairi ilmin. Bahasa Tuhan itu kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ya kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita nggak usah ngikutin. Udah tahu kita ilmunya baru kita ikutin gitu. Selama kita tidak paham, pending dulu. Cari pemahamannya bagaimana yang benar. Mau ilmu apapun dia dipelajari, baik ilmu syariat, apalagi ilmu hakikat. Begini begono-begono katanya, tinggi ilmunya. Enggak, kita nggak paham. Nggak nyampe ilmu kita. Kita pending dulu. Jangan langsung sesatkan, pending dulu. Didiskusikan, dicari dalilnya, dicari pemahamannya, keilmuannya dari ulama-ulama besar, ulama-ulama salaf. Dan berilmu itu, ma'asyiral muslimin, kalau ada pendapat ulama-ulama, walaupun dia ulama salaf, pendapat ulama salaf yang didahulukan, pendapat ulama salaf yang ahli ilmu. Makanya di dalam ilmu hadis itu, kalau ada pendapat ulama besar salaf berbeda dengan ulama kecil salaf, sama-sama salaf, mana yang kita dulukan? Dulukanlah pendapat ulama besarnya. Itulah yang disebut dalam ilmu hadis, syash namanya. Syash itu apa? Pendapat atau riwayat ulama besar bertentangan dengan ulama kecil. Nah, misalnya teman kita, dia nggak belajar agama dari kecil. Lalu dia ngomong gini-gini. Kemudian Ustadz Somad ngomong gini-gini. Mana dulu kita dulukan pendapat teman kita ini? Apa Ustadz Somad? Ya tentu Ustadz Somad. Nah, Ustadz Hadi Hidayat ngomong gini-gini. Tahu-tahu teman kita dia nggak belajar agama dari kecil. Dia ngomong gini-gini. Mana lebih kita dulukan? Ya pendapat Ustadz Hadi Hidayat. Kenapa? Karena dia ulama besar. Ilmunya udah luas. Masa kita dulukan orang yang belajar agama jadi tua, nggak dari kecil, ilmu-ilmu agama sedikit, daripada ulama-ulama kita besar yang dari kecil belajar agama yang 40 tahun lebih. Ini kan nggak benar. Kenapa? Ya karena tidak berilmu. Nah, makanya ya harus betul-betul kita perhatikan supaya kita terhindar dari kesesatan. Karena kesesatan itu ada di semua orang, kesalahan itu ada di semua orang, kemudian kesesatan itu, kesalahan itu juga ada di semua ormas Islam. Ya, semua institusi Islam juga punya kesalahan. Ya, makanya pandai-pandailah kita menyaring, pandai-pandailah kita memahami dengan ilmu. Sampai kita yakin, udah yakin kita baru amalin. Ya, saya hampir 20 tahun lebih belajar ilmu spiritual Islam, belajar ilmu syariah juga dari S1 bidang syariahnya. Sampai sekarang juga belajar. Nah, semua pendapat dalam ilmu tasawuf, ilmu spiritual yang tinggi, saya kalau nggak paham ya saya pending dulu aja. Saya cari terus. Sampai saya yakin baru saya mengambil ilmu itu. Baru saya terima. Kalau nggak yakin saya nggak kuat dalilnya, nggak mau saya terima. Nah, begitu, nggak mau saya nerimanya. Gitu. Kenapa? Ya kita nanti diminta pertanggungjawaban kan. Harus beramal dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu gimana? Tapi kalau ada ilmu kita, ada hujah kita. Kenapa kamu mengamalkan begini, kata Allah. Ya Allah, saya membaca ayatmu begini-begini. Saya baca di kitab tafsir begini-begini, begini-begini. Menurut ulama besar ini begini-begini. Nah, kata beliau, ada riwayat hadisnya dari Rasulullah begini-begini. Nah, kita lepas. Maka dalam Islam itu sebenarnya dilarang
sebisa mungkin jangan taklid buta. Taklid buta itu apa? Iya, beramal nggak pakai ilmu, ikut-ikutan aja. Apa kata orang? Ya, nggih, nggak bisa juga. Kecuali kita memang awam, tidak belajar agama dari kecil, sulit memahami agama, barulah sebahagian ulama membolehkan kita taklid kepada ulama besar. Ya udahlah, Ustadz Hadi Dayat ngomong kayak gini, dia luas ilmunya. Awak tak belajar agama dari kecil, tak paham, udahlah aku ngikut beliau aja lah, pemahaman beliau. Boleh, karena kita tak sempat belajar ilmu luas. Tapi kita pilih yang ulama besarnya. Ya, karena nanti di antara ulama salaf ini ada nanti ulama kecil, sas dia berlawanan berbeda dengan pendapat ulama salaf yang besar. Kita dulu kan ulama salaf yang besarnya. Karena itulah nanti kenapa ulama Islam di dunia ini mayoritas pakai mazhab. Karena mereka memahami yang paling hebat ilmunya waktu itu imam mazhab dalam hal fikih. Kalau ilmu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi nggak hebat keilmuannya, nggak luas, nggak mendalam, nggak bakalan jadi imam Pak. Nggak bakalan. Nggak bakalan ada umat Islam rame-rame ngikutin mereka. Karena diakui itu sama dengan seperti misalnya di Indonesia UAS, UA. Nggak bakalan rame ngikutinya kalau dia memang tidak berilmu. Kalau nggak luas ilmunya, diakui dia oleh ulama, bukan hanya orang awam mengakuinya, ulama pun mengakui keilmuannya. Itu yang kita ikut. Jangan kalau orang awam mengakuinya belum bisa. Tapi kalau ulama-ulama besar banyak mengakui keilmuannya baru benar. Imam Malik itu 70 ulama Madinah. Jadi sebelum dia menyebarkan muwatta itu, muwatta buku hadisnya itu disebarkannya ke seluruh ulama. 70 ulama. Coba dikoreksi, ada nggak yang salah? Jadi 70 ulama besar di Madinah itu mengakui keilmuan Imam Malik, ilmu hadisnya, muwatta itu, barulah disebarkannya gitu. Nah, karena dia diakui keilmuannya, keulamaannya. Nah, yang begitu-begitu yang kita ikut gitu, yang kita dulukan pemahamannya, pendapatnya ya, ketimbang ulama-ulama kecil. Itu juga harus paham kita cara memahami, mengambil ilmu. Makanya nanti kalau ada budak mengatakan begini tentang Allah, kemudian Imam Ali mengatakan begini tentang Allah, mana kita dulukan? Ya kita dulukan pendapat Imam Ali lah, jangan kita dulukan pendapat budak. Kan begitu bahasa sederhananya, logikanya ya. Supaya kita lebih selamat, lebih yakin. Karena ilmu itu akan melahirkan ilmu yakin, keyakinan. Kalau kita tidak mantap ilmunya, nanti kita menyisakan keraguan, bimbang kita ragu. Betul nggak ini ya? Saya belajar spiritual, ini pengalaman saya, belajar spiritual lebih dari 10 guru. Di awal belajar tuh saya bingung. Mana yang benar ini kok ngomong gini, ini kok ngomong gini. Jangan-jangan ini yang sesat ini. Begitu saya. Nah, akhirnya saya pahami, saya ikhlaskan hati saya memahami ilmu karena tujuan saya mendalami spiritual Islam itu supaya saya kenal Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa cinta dengan Allah, bisa kehidupan rohani kita nanti di alam akhirat dimuliakan. Itu tujuan kita. Tujuan kita bukan yang lain-lain. Maka Allah beri petunjuk, kita ikhlaskan pelan-pelan. Akhirnya kita paham di dalam ilmu rohani pun ternyata sama dengan dalam ilmu fikih. Banyak perbedaan-perbedaan puruk cabang. Imam Malik mengatakan kalau kita buang angin, pus, wudhu tidak batal. Imam Syafi'i buang angin membatalkan wudhu. Masing-masing ada dalilnya. Kan gitu. Imam Syafi'i kalau kita menyentuh wanita, batal wudhu. Karena massa di situ, la yamassu ilal mutahharun, itu menyebutkan dalam Al-Quran disebut dalilnya aula mastumun nisa, kalau menyentuh wanita lamasa. Tapi Imam Hanafi mengatakan lamasa itu sebenarnya bukan artinya menyentuh saja. Itu bahasa metafora. Tuhan itu kalau ngomong halus banget. Ketika disebut lamasa nyentuh wanita maksudnya hubungan suami istri. Maka yang membatalkan wudhu itu hubungan atau menyentuh dengan syahwat. Nah, ini ulama beda memahami lapasnya itu, gitu kan. Nah, yang mana yang kita yakini? Lihat hadisnya, ya di pendapat Imam Hanafi ditopang hadis ini, pendapat Imam Malik ditopang hadis ini. Aisyah pernah sholat, Nabi menyentuh Aisyah, tetapi Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kata ulama mazhab, tapi oh itu Nabi menyentuh Aisyah itu kan berlapis, tidak langsung dalam sholatnya, bukan langsung nyentuh tangannya, kulit tangannya, makanya tidak batal. Makanya kalau menyentuh berlapis tidak membatalkan.
Nah, inilah pemahaman tadi kan. Sampai dirinci. Kita lihat mana yang paling kuat, paling meyakinkan. Ya. Dalam ilmu hadis itu pun ada namanya mukhtalaf hadis. Hadis itu beda dia nanti. Yang dikarang Imam Syafi'i, yang dikarang Ibnu Qutaibah. Itu pun harus dipelajari kalau kita mau belajar hadis. Nah, misalnya dalam hadis sebut Nabi SAW itu melarang kita buang air menghadap kiblat. Ini hadis sahih. Lalu hadis sahih yang lain, Nabi SAW itu pernah buang air kecil menghadap kiblat. Loh, berarti boleh. Ini kok melarang? Kan bingung. Ah, diteliti hadisnya oleh Ibnu Qutaibah. Lalu dapatlah kesimpulan. Oh, ternyata Nabi SAW melarang buang air kecil menghadap kiblat itu di tempat yang terbuka. Nah, orang buang air di pohon, di tengah-tengah padang pasir gitu kan, ada pohon apa semua. Tapi kalau di dalam jamban, di dalam WC, Nabi pernah di dalam jamban WC buang air menghadap ke kiblat. Nah, berarti makruh saja begitu. Nah, kalau di dalam jamban, di dalam jamban atau dalam toilet, Nabi pernah melakukan berarti mubah. Nah, cuman kita ada ikhtiar untuk menghindari dosa, tetap toilet kita tidak arahkan ke kiblat. Jadi dari situ kita paham kan, ternyata konteks hadis ini berbeda. Makanya ulama mazhab itu tidak bisa hanya sekedar hafal hadis, nggak bisa. Mereka hafal Quran, hafal tafsirnya, tafsir ayat terhadap hadis lewat hadisnya, memahami makna kata-kata bahasa Quran. Setelah paham Al-Quran, kemudian hafal asbabun nuzulnya, nasikh mansuhnya, umum Qurannya, baru nanti mereka hafal hadis jutaan lagi, baru mereka istimbat hukum. Nggak gampang itu, Pak, mengistimbatkan hukum kalau kita mau benar-benar apa. Makanya yang terpilih untuk mazhab itu empat itu. Apakah ulama mazhab fikih besar cuma empat? Enggak, ulama mazhab fikih itu banyak, Pak. Tapi yang empat ini yang bertahan. Imam Tobari, mazhab Tobari, itu Al-Tobari itu tafsirnya paling tua, termasuk paling tebal. Tapi beliau ditinggalkan. Ditinggalkan artinya tidak dipakai lagi mazhabnya. Mazhab Jahiri terlalu jahiriyah. Itu juga ditinggalkan. Masyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena waktunya kita ringkas saja. Kemudian hubungan antara ilmu, iman dan amal ini seperti pohon, tadi sudah kita jelaskan ringkasnya. Iman itu akarnya, ilmu batang, cahaya, amal buah. Kalau iman lemah, amal kita rapuh. Kalau ilmu salah, nanti amal sering menyimpang. Ya, saya kaget kemarin baca di berita itu. Ada orang ada kiai di Jawa itu ketika dia zikir keras la ilaha illallah la ilaha illallah di masjid mereka, lalu ada jemaah mendatanginya dan membunuhnya karena menganggap zikir keras, zikir bersama itu bid'ah sesat. Lalu dibunuh sama dia kan. Dia nggak tahan dengar tiap hari seperti itu. Itu kenapa terjadi gitu coba? Kan itu bahaya kan? Itu disebabkan karena ilmu tadi. Itulah efek ilmu yang membid'ahkan amalan-amalan khilafiyah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Kalau orang udah dianggap sesat, ujung-ujungnya nanti bisa seperti itu. Itu bahayanya kepada masyarakat awam. Kalau kita orang berilmu sudah paham, nggak ada masalah. Yang bahaya nanti ke masyarakat awam. Ya, makanya kalau bahasa saya berilmu ini pun harus profesional. Profesional orang kerja di perusahaan, kalau nggak profesional nggak bagus hasilnya, Pak. Ya, di bagian manajemen, kita letakkan di situ insinyur. Tamat insinyur apa? Insinyur kayu. Ya nggak kurang bagus. Bagian manajemen dia harus master manajemen. Kita berobat pun sama juga, profesional. Kita berobat sakit jantung ke dokter jantung. Nggak mungkin kita berobat jantung ke dokter mata. Walaupun sama-sama dokter spesialis. Tapi keilmuannya itu yang buat dia beda nanti. Spesial. Namanya spesial kan, spesialis. Makanya sering saya sebutkan belajar agama kepada ulama yang ahli di bidang ilmu itu. Jangan yang nggak ahli di bidang ilmu itu. Nanti kita banyak saling sesat, menyesat-nyesatkan gitu. Kenapa ya? Namanya nggak ahli. Bagi orang yang ahli dia nanti senyum-senyum aja.
Misalnya dokter gigi, dia sesatkan dokter jantung ketika bicara jantung. Iya, komunitas orang dokter jantung kan senyum-senyum jadinya. Ini dokter gigi, keahliannya gigi, orang jantung disesat-sesatinya. Orang yang ngerti gitu. Tapi nanti yang orang yang awam yang nggak paham kan. Misalnya dari desa-desa, dari Banten pedalaman, dia anggap dokter itu sama semua. Nggak tahu dia spesialis misalnya. Nah, dia kira sama aja, padahal nggak sama. Makanya dalam ilmu agama itu ada ulama ahlinya masing-masing. Ilmu fikih ada ulama ahli fikih, ilmu tasawuf ada ulama tasawuf. Belajar tasawuf dengan ulama tasawuf, jangan dengan belajar ulama hadis. Recok lah, sesat-sesat lah semua nanti. Kenapa? Karena nggak belajar tasawuf dia. Sampai sekarang ada saja orang yang menyesatkan tasawuf. Kenapa? Karena nggak belajar dengan benar. Coba dalami yang benar tasawuf itu apa, gitu. Tarekat itu apa. Dalami dengan benar gitu, dengan ahlinya. Nanti kalau kita dalami dengan ahlinya, baru kebuka hati kita pikiran. Oh. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf tarekat dengan ahli hadis, kacau lah itu. Itu sama dengan belajar ilmu kedokteran gigi sama dokter jantung, sama itu. Gak bisa. Ya, karena dia belum belajar, belum mendalaminya. Itu sering terjadi kesalahan dalam ilmu seperti itu. Saya mengalami itu, Pak. Dari kecil saya belajar agama, saya mengalami hal-hal seperti itu. Makanya saya sering buat kaidah itu, belajar kepada ulama yang ahli di bidangnya. Kalau ulama yang ahli di bidangnya, walaupun mereka beda, bedanya nanti dipuruk-puruk, nggak ada banyak masalah. Tapi kalau yang tidak ahli, itu nanti bisa bedanya jadi ke usul, ke pokok. Nah, nanti akhirnya sesat menyesatkan itu. Ya seperti tadi, kaget saya kan. Kalau dalam pandangan masyarakat Indonesia, dia ustadz besar. Dia memimpin satu website yang ini kan udah doktor. Tapi disesatkannya Rabi Adawiyah. Kenapa? Karena nggak paham dia. Bagaimana lagi? Orang beramal karena mengharap ridho Allah kok sesat. Kan itu kan level. Ya. Semua ilmu itu ada gelarnya, ada levelnya. Dalam ilmu tasawuf ada nanti level keilmuan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Di dalam ilmu fikih ada nanti level keilmuannya ada. Ada nantinya mujtahid mutlak, para imam mazhab, ada mujtahid mustaqil, ada mujtahid muttabi, itu level keilmuan. Dalam ilmu hadis pun ada levelnya. Ada nanti amirul mukmin fil hadis, ini paling tinggi. Ada nanti hafiz, hafal sekian 500.000 hadis. Ada nanti hupas, beda-beda itu namanya, level keilmuannya. Itu dibuat untuk memudahkan paham. Nanti Bapak akan temui, apa itu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat? Mana ada dibuat Nabi kayak gitu katanya. Kenapa? Karena dia nggak belajar tasawuf. Dia tidak pernah belajar tasawuf dengan ahli tasawuf. Dia tahunya belajar hadis saja. Jadi disesatkannya level seperti itu. Padahal dalam hadis pun ada level keilmuan itu. Level keilmuan itu ada. Itu level keilmuan rohani, syariat, tarikat, hakikat, level keilmuan rohani dalam dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam hadis level keilmuan ulama pun ada. Ada Amirul Mukmin fil hadis, ada Hupas, ada Hafiz, macam-macam ya kan level keilmuannya. Jadi apa bedanya kita bilang, apa itu Amirul Mukmin hadis, apa itu Hafiz, apa itu Hupas, mana ada zaman Nabi kayak gitu. Nah, kan jadi salah lagi. Padahal itu ilmu yang dibuat ulama untuk memudahkan kita memahami level keilmuan dalam ilmu hadis. Ada levelnya masing-masing. Level hadis pun ada yang mutawatir, ada mustafid, masyhur, ahad. Level hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada nanti yang maudu, yang palsu, ada yang hasan. Ada masing-masing itu peringkatnya. Semua ilmu begitu ya. Di dalam syariat, dalam ilmu kalam juga begitu ya. Ada nanti peringkat-peringkatnya. Hubungan iman dengan ilmu ini saling menguatkan, saling menumbuhkan, nggak bisa dipisah. Islam tidak pernah memisahkan ini. Secara prinsip ilmu adalah dasar iman, ilmu menumbuhkan dan memperdalam iman, maka semakin banyak ilmu kita, semakin kuat iman kita, Pak. Semakin kita kenal dengan diri kita, semakin kenal kita dengan Allah. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin bagus sholat kita. Tahu kita tujukan hati itu kemana. Karena kita sudah kenal Allah yang kita sembah itu. Tahu kita hati kita arahkan kemana. Nah, kalau kita nggak kenal Allah itu, hati kita nanti ngambang diarahkan kemana. Siapa ngajarin Bapak Allah itu yang mana yang disembah itu? Kalau Bapak tidak belajar ilmu tasawuf yang bagus, atau tidak belajar
kalau tarikat itu lembaga ilmu tasawuf. Nah, tarikat itu banyak difitnah karena mereka, ya karena sebagian mereka ada yang nyeleneh. Ya tidak kita pak, saya bilang tadi semua ilmu itu ada yang nyeleneh. Di ilmu fikih pun ada yang nyeleneh. Ilmu makanya nanti dia hilang sendiri. Ilmu fikih yang nyeleneh itu Daud Jahiri, padahal ulama, tapi agak nyeleneh dia. Tekstual, terlalu tekstual. Akhirnya ditinggal masyarakat. Nggak dipakai lagi. Yang bertahan cuma 4. Ya. Ulama mazhab fikih itu sebenarnya banyak. Abu Sur juga itu imam mazhab, tapi mazhabnya hilang, nggak ada mengembangkannya. Ya. Dalam ilmu tarikat nanti kalau bahasa saya begini supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Ilmu tasawuf itu ada lembaga untuk mengamalkannya. Lembaganya namanya tarikat. Maka tarikat itu banyak. Nanti ada tarikat Qadariyah, Satariyah, Sajiliyah. Ada pimpinannya masing-masing. Pimpinannya mursyid. Nah, untuk mengamalkan ilmu fikih, syariat, ada lembaganya. Bapak Ibu bisa pilih, mau masuk ke NU, di situ lembaganya NU, ada nanti Bahsul Masail. Bahsul Masail itu tempat untuk memutuskan hukum. Bahas hukum, dia hukum yang dibahas fikih, syariat. Ada, Mas. Kalau Bapak nanti masuk Muhammadiyah, di situ ada majelis fatwa, majelis tarjih. Saya pemimpin eh, dulu pembimbing tesis saya itu adalah Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jogja, almarhum Pak Asmuni, Profesor Asmuni. Nah, jadi saya belajar dengan beliau. Tata cara berhukum di Muhammadiyah di Majelis Tarjih itu begini, 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 begini. Kalau di usul fikih begini. Jadi tahu kita perbedaannya. Jadi kita tidak menyesatkan, kita hanya tahu perbedaannya, tapi ujungnya sama. Tarikat itu pun begitu nanti. Ini beda-beda, beda-beda sama. Bedanya tarikat itu sama bedanya dengan Muhammadiyah, NU, Persis. Sama. Tarikat Qadariyah, Satariyah. Sama, Pak. Masing-masing ada pimpinannya. Tapi itu sama nanti, mirip dia. Dalam syariah ada itu perbedaan puru. Di dalam ilmu hakikat tasawuf juga ada perbedaan puru. Ah, itulah kalau kita mendalaminya kita ngerti. Jadi tahu kita mana yang tidak bisa dipakai, mana yang bisa gitu. Tahu kita mana yang masih dalam koridor Al-Quran hadis, mana yang sudah keluar yang harus kita tinggalkan. Hubungan iman dengan amal, iman adalah dasar, amal adalah bukti. Kalau kita beriman harus ada bukti. Orang yang tidak belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf dengan baik, kadang juga mempinah orang tarikat, orang yang bertasawuf. Ilmu tasawuf itu sesat. Kenapa? Kata mereka, kalau nanti kita sudah sampai ke makrifat, maka tidak perlu sholat lagi. Loh, itu kan itu golongan sesatnya, Pak. Kalau yang benarnya, yang banyak tadi yang saya sebut itu, Bahaudin Naksabandi, Naksabandia, itu ngalamalin syariat semua. Ilmu hakikat itu, ilmu tarikat itu, lembaga ilmu tasawuf itu adalah tarikat. Itu dipelajari untuk apa? Untuk membuat amalan syariat kita berbobot, berisi. Bukan udah sampai ke puncak meninggalkan syariat, enggak, salah. Jadi contohnya saya Siti Jenar katanya kan, meninggalkan syariat ngaku Allah. Lah itu kan cuma 1 dari 9. Itu kan cuma pelajaran doang. Dan itu pun kan sudah dihukum apa? Karena menimbulkan fitnah. Tapi Bapak kalau baca buku Syekh Siti Jenar, Makrifat Syekh Siti Jenar, di situ dia katakan, wali yang meninggalkan sholat adalah wali yang tertipu. Nah, itu bahasa Syekh Siti Jenar sendiri. Coba bayangkan. Wali yang meninggalkan sholat adalah wali yang tertipu. Itu bahasa Syekh Siti Jenar sendiri diungkapkannya dalam buku Makrifat Syekh Siti Jenar. Berarti kan nggak boleh, dia sendiri bilang nggak boleh, cuma dia terjebak dalam bentuk fana. Nah, ini bahasanya dalam ilmu tasawuf. Maka kita harus masing-masing tempatkan profesional, masing-masing tempatkan pada ilmunya. Bahasan ini baru kita hubungkan dengan syariat pokok. Kalau kita menguasainya nanti dari kecil belajar, nanti kita kokoh. Ini belajar agama, karena kita belajari semua ilmu agama itu pelan-pelan. Ini pokoknya ilmu sumber Al-Quran hadis, Al-Quran dan ulumul Quran, hadis dan ulumul hadis. Ini ilmu sumber namanya. Ilmu pokok awal Islam, ilmu tasawuf, ilmu apa namanya? Ilmu fikih. Ini rukun iman, rukun Islam, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Ada ilmu tauhid. Nah, inilah beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab. Jadi ilmu tauhid, baru ilmu ihsan. Ilmu ihsan inilah ilmu tasawuf. Masa ilmu rukun iman ada ilmunya ilmu tauhid, rukun Islam ada ilmunya ilmu fikih. Masa rukun ihsan nggak ada ilmunya?
Kan nggak mungkin. Ilmunya apa? Ilmu tasawuf. Ihsan itu kan ilmu tasawuf intinya. Jadi saling berhubungan, nggak bisa kita pisah. Menurut ulama al-sunnah wal jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan maksiat. Jadi bisa bertambah berkurang. Dalilnya ini, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Jadi izdadu bertambah. Ada nggak ulama ahlu sunnah mengatakan iman itu tidak tambah, tidak kurang? Ada. Imam Hanafi bilang nggak bertambah, nggak berkurang. Karena iman itu lebih kepada keyakinan, kepercayaan. Jadi ketika orang berbeda, kita telusuri dalilnya, pemahamannya. Nanti kita, oh begini rupanya cara fikirnya. Ya sudah. Karena Imam Hanafi nggak bisa kita sesat. Kalau Imam Hanafi bilang, iman itu nggak bertambah, nggak berkurang. Nggak bisa juga kita sesatkan. Karena beliau lebih kepada memahami iman itu keyakinan itu. Kalau keyakinan kita sudah yakin sama Allah, ya, ya yakin terus. Masalah amal, masalah kedua kan begitu. Ada yang memahami begitu, memisahkan antara iman dan amal. Cuman pendapat yang paling kuat Imam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah dalam teologi ilmu tauhid, iman itu bisa bertambah berkurang. Ini pendapat yang lebih kuat kalau kita perhatikan dari dalilnya. Liyazdadu imana ma imanihim. Wa yazdadal ladzina amanu iman. Bertambah. Amal adalah konsekuensi logis dari iman. Jika iman benar dan hidup, maka akan tampak dalam akhlak. Akhlak kita bagus. Ya, ibadah kita bagus. Masa udah belajar ilmu Islam, iman, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, masa akhlaknya nggak bagus, ibadahnya nggak bagus. Ini akan membagusi semua Pak ilmu itu. Ya, kalau nggak bagus ini dipertanyakan itu sebenarnya kan. Udah belajar tapi nggak mungkin bagus. Udah 40 tahun belajar ilmu agama, sholatnya nggak bisa khusyuk. Ada masalah itu. 40 tahun belajar ilmu agama, tapi akhlaknya masih nggak benar. Itu juga nggak benar. Ya, harus kita perbaiki, kita koreksi diri kita. Mulai dari ibda binafsi, perbaiki diri kita, baru kita terjun ke tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat ramai. Iman tanpa amal, ini cuma klaim-klaim saja. Aku beriman, tapi nggak beramal. Ya itu klaim saja, nggak benar. Amal tanpa iman, kosong. Itu dari haba mansuro, seperti debu yang berterbangan. Hubungan ilmu dengan amal, hubungan sebab akibat tidak bisa dipisahkan. Ilmu menuntun amal, amal membuktikan dan menyempurnakan ilmu. Ringkasnya, ilmu petunjuk bagi amal. Amal buah dari ilmu. Ya, setelah kita berilmu, buah dari keilmuan yakin kita beramal. Bagaimana kita bisa hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan, minimal cukup, ada ilmunya kan dalam Islam. Pelajari, Pak. Karena tujuan hidup kita itu adalah tenang, damai, bahagia, hidup berkelimpahan atau minimal dicukupi, berkecukupan, nggak ada rasa kurang gitu. Pelajari ilmu itu biar kita tenang hidup. Ada ilmunya dalam Quran, dalam hadis. Ada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita amalkan itu nanti kita akan dapatkan itu tenang, damai, bahagia, berkelimpahan atau minimal cukup. Kita nggak ada rasa kurang. Hati kita itu dibuat Allah kaya aja. Kalau hati kita dibuat Allah kaya saja, ya kita nggak mau nipu-nipu orang lagi dalam ekonomi. Kita nggak mau jual agama lagi. Kita nggak mau nanti korupsi lagi. Kenapa? Orang udah hati kita udah rasa kaya terus. Ada. Maka Nabi membahasakan laisal ghina angkas suratil awal. Orang kaya itu bukan banyak harta. Orang kaya itu hatinya ngerasa kaya. Walakinnal ghina ghina nafs. Hatinya itu ngerasa cukup. Dan rezekinya nih. Kalau hati kita sudah merasa cukup kaya. Ana inda abdi dzannibi. Saya sesuai dengan sangka hambaku kata Allah. Maka nanti Allah akan kaya akan cukupi kita. Karena sangka kita, hati kita merasa seperti itu. Apa yang kita rasakan, kita sangkakan. Itulah yang diberi Allah. Nah, coba Bapak perhatikan kehidupan kita di Indonesia. Ada orang yang punya uang ratusan miliar, tapi merasa miskin, kurang aja. Ada yang uangnya sampai ratusan T, tapi masih merambah hutan, sumber daya alam kita dihabisi. Padahal uangnya sudah 100 T lebih, 300 T, jadi orang terkaya di Indonesia. Tapi masih rakus. Itu orang miskin. Sudah begitu banyak, tapi masih rakus. Miskin. Nah, kenapa bisa seperti itu hidupnya? Karena dia tidak mengamalkan, tidak tahu dia ilmu untuk ketenangan jiwa tadi, untuk supaya jiwa kita merasa kaya terus-menerus.
Ada ilmunya, semuanya ada ilmunya, ya. Dan amal kita itu menghidupkan dan menjaga ilmu. Ilmu yang sudah kita peroleh, kita amalkan, terjagalah ilmu kita terus. Ilmu kita terjaga dia. Jadi kita nggak lupa-lupa. Semakin kita amalkan, makin nggak lupa kita. Apabila kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Yaghfirullah zunubi, walau kana fi jabadil bahar. Nah, ini kalau kita amalkan, tahu kita padilahnya, kita baca, kita amalkan, nggak lupa-lupa kita jadinya. Fadilahnya itu. Fadilahnya apa? Dihapuskan seluruh dosa kita walau sebanyak lautan. Maka diamalkan itu sampai kita wafat nanti, kita akan dihapuskan dosa kita. Dan dimudahkan kita beramal soleh, terutama yang wajib. Ilmu tanpa amal dimurkai, dan amal tanpa ilmu ditolak. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan yang kamu tidak lakukan? Ini teguran keras dari Allah. Dikasih ilmu nggak diamalkan. Kemudian amal, kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Ini kaedah, bukan hadis ya. Ini pendapat ulama, kita sholat, kita melakukan kebaikan, nggak ada ilmunya itu ditolak juga. Nggak tahu kita mana rukun syarat. Dan nanti banyak kesalahan. Yang terakhir, bahaya jika iman, ilmu, dan amal dipisah. Iman tanpa ilmu mudah sesat. Beriman aja, tapi nggak berilmu. Ini sesat nanti. Gampang sesatnya. Ilmu tanpa iman, sombong. Ya, punya ilmu banyak, tapi nggak ada keimanan. Oh, aku lah yang paling hebat. Selain semua, selain diriku. Ah, itu bahaya itu. Itu larinya nanti ke iblis. Maka iblis itu berilmu, tapi sombong. Imannya kurang. Kepasrahannya ya, kurang kepada Allah ya. Amal tanpa ilmu salah, beramal nggak pakai ilmu sering salah, ini juga bisa mengangkat kesesatan. Ilmu dan amal tanpa iman tidak bernilai akhirat. Ada ilmu, ada amal, tapi nggak ada iman, nggak ditujukan ke Allah, nggak ada nilai akhiratnya. Jadi iman menentukan arah, ilmu menentukan cara, amal menentukan bukti. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. An-Nahl 97, orang yang berbuat kebajikan dan beriman akan diberi pahala yang kehidupan yang lebih baik. Padahal banyak orang yang berbuat kebajikan tapi tidak beriman juga memiliki kedudukan yang baik. Jadi ini apakah ini hanya di mata Allah atau di mata manusia juga berbeda gitu ya. Berbeda itunya. Bisa bisa saja dianggap lebih baik. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, tapi realitasnya Muslim banyak yang tertinggal dalam tugasnya sebagai khalifah. Apa penyebabnya, Pak Ustadz? Tuh, tadi Ini langsung dijawab nih, panjang banget nih. ya intinya adalah kalau tadi apa namanya berilmu dan iman itulah memiliki kedudukan baik, tapi sebenarnya banyak juga manusia yang memiliki kedudukan yang baik gitu ya. Jadi ini hanya di mata Allah. Demikian juga dengan tadi yang apa namanya berbuat kebajikan dan beriman akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Konteksnya sama, kedudukan dan atau derajat yang lebih baik. Tapi banyak juga orang-orang yang tidak beriman, berbuat kebajikan, tapi juga memiliki kehidupan atau balasan yang lebih baik gitu. Jadi apakah ini hanya hanya di matanya Allah saja? Jadi walaupun dia berbuat berilmu di dunia dia dianggap lebih baik, tapi nanti di akhirat mungkin berbeda situasinya. Jadi hanya itu apa definisi yang lebih baik itu adalah menurut Allah nantinya di apa di akhirat yang lebih lengkapnya. Iya, nah, ini kalau saya pahami pertanyaan ini, sepertinya ada muncul kegalauan dalam beragama gitu ya. Ini kalau salah-salah kita memahaminya, orang jadi malas beragama ini. Karena segala sesuatu diukur dari perspektif kedudukan duniawi gitu ya. Tapi pertanyaan sangat bagus. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang beriman dan berilmu. Nah, ada orang tak beriman, tak berilmu ditinggikan derajatnya. Ya memang kembalinya ke Allah. Kita memandang itu, memandang segala sesuatu dengan pandangan Allah dan Rasul. Tidak dengan pandangan hawa nafsu. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah dan Rasul, pandangan Allah dan Rasul itu bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Coba perhatikan, orang yang beriman, berilmu,
Kalau dia bertakwa kepada Allah, hidupnya akan tenang. Dia ada jabatan, ada kekayaan, dia akan tenang, damai hidupnya. Karena energinya, bahasa spiritual modernnya, energinya positif. Kalau energi positif kita banyak, melimpah, maka hormon-hormon bahagia pun melimpah dalam diri kita. Dan hidupnya tenang, damai, bahagia. Tapi kalau dia nanti punya kedudukan tinggi tapi tidak beriman, kemudian banyak melakukan dosa, ya namanya banyak dosa, itu hidupnya tidak nyaman. Energi negatifnya banyak, dia takut saja. Asal lihat KPK orang pakai topi datang kantor udah mulai takut dia. Itu yang dikatakan Pak Mahfud MD itu, kalau orang yang buat jahat itu, sebenarnya kalau orang buat jahat itu dari awal nanti dia sudah mengalami kesulitan. Kesulitan ini kemana? Jadi sudah punya rasa ketakutan aja, takut dihukum, takut ditangkap, macam-macam. Jadi di sana ada siksaan batin namanya. Ya. Ada siksaan spiritual, siksaan rohani, batin. Ketika kita melihat orang sudah punya uang ratusan triliun, tapi masih rakus, itu kan siksaan batin, Pak, sebenarnya. Sedangkan kita, mohon maaf nih, kalau kita dekat dengan Allah, amalan kita bagus. Jangankan 100 triliun, uang kita di tabungan 5 juta saja kita bisa tenang damai hidupnya. Tapi tahu kita kuncinya, tenang aja kita, damai aja. Nggak rakus. Apalagi kalau uang kita sampai miliaran, triliunan tabungan kita kan, ya udah beda mana lagi kan. Nah, bagaimana kita mendapatkan kehidupan itu? Itulah tadi bahasa Tuhan kan begitu. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu. Maka kami akan hidupkan mereka dalam kehidupan thayyib. Thayyib itu adalah kehidupan baik. Misalnya saya contohin gini. Bahasa Nabi gini. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia, panjang umur, taat kepada Allah. Kenapa Nabi menisbahkan orang yang paling bahagia itu orang yang panjang umurnya, kemudian taat kepada Allah. Cobalah pahami bagus-bagus. Bahasa Nabi ini kan jawami'il kalim, singkat, padat, tapi kalau diuraikan luar biasa gitu. Kenapa Nabi nyebut gitu? Kenapa Nabi nggak nyebut orang paling bahagia itu orang yang kaya raya, banyak kenikmatannya, dan seterusnya, atau punya jabatan tinggi. Tapi Nabi bilang orang bahagia umurnya panjang, taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, banyak berbuat baik, maka nanti kita akan menemukan banyak kebaikan-kebaikan aja dalam hidup kita. Segalanya kita pandang dengan positive thinking, baik sangka. Jadi kita hidupnya baik saja. Kalau kita hidupnya baik saja, nanti kita tenang, damai, bahagia saja. Nah, dan kita bisa menjalani hidup ini dengan mudah kan. Seolah-olah nggak ada masalah. Walaupun banyak masalah, tapi kita menganggap semua masalah itu tidak masalah. Energi kita positif dalam bahasa modernnya, maka nanti hormon bahagia kita bahagia, tenang, damai. Nah, kalau kita teman tenang, damai, bahagia, pikiran kita tidak stres, maka secara otomatis, kata orang Jepang, walaupun tidak 100% benar, kalau pikiran kita sering tenang, damai, maka penyakit jauh. Karena kebanyakan penyakit itu berasal dari pikiran. Ya. Berasal dari pikiran. Jadi kalau kita hidup tenang damai, tidak stres, penyakit jauh. Kalau penyakit jauh, otomatis nanti secara umum panjanglah umur kita. Akhirnya umur kita panjang karena kita hidup selalu tenang damai. Nah, maka kata Nabi, orang yang paling bahagia itu hidupnya tenang. Orang bahagia itu adalah orang yang panjang umur. Kenapa dia panjang umur? Dia banyak kebaikannya, dia taat sama Allah. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, kalau orang istiqomah kebaikan, puncaknya nanti walawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqomah di jalan ini, di tarekat ini, atau di syariat, di tarekat ini maksudnya istiqomah mengamalkan Islam ketaatan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Nanti kami akan berikan kamu air yang menyejukkan. Artinya apa? Allah berikan kita yang membuat kita hidup ini puas. Kalau kita puasnya dengan kekayaan, nanti puncaknya Allah berikan kita kekayaan. Kalau kita puas dengan gelar paling tinggi, nanti Allah berikan kita puncak gelar paling tinggi. Kalau kita senang dengan jabatan, maka nanti Allah berikan kita jabatan tertinggi. Kalau kita mengarahkan kolbu kita ke sana.
Diberi Allah. Sampai kita merasa puas, tenang. Begitu. Lasqainahum ma'an ghadaq itu janji Allah dalam surah Jin kan. Nah, makanya yang paling bagus itu hidup adalah istiqomah dalam kebaikan. Taat saja. Orang paling bahagia itu orang taat. Kalau kita memilih pemimpin yang tak taat, atau kita masih mengira keburukan menghasilkan, kemaksiatan menghasilkan kedamaian, itu kita belum tercerahkan akal pikiran dan kolbunya. Ada yang paling menarik di buku Nasrullah, ini silahkan dibaca. Itu buku spiritual kecil-kecilan, tapi menarik dia. Salah satu guru spiritualnya bertanya ke dia, Nasrullah, menurutmu tujuan hidup apa? Tujuan hidup itu menjadi khalifah Allah, beribadah. Kata gurunya enggak. Kalau menurut saya tidak itu. Gurunya punya pemahaman sendiri. Lalu apa guru? Coba perhatikan perintah Allah kepada Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, apa perintah Allah? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah kau di surga ini, makanlah isi surga ini semua yang kau suka. Artinya nikmatilah hidupmu. Tinggal kau di surga ini dan nikmati kehidupanmu. Apa yang kau mau silakan. Cuman satu aja, jangan dekati buah khuldi. Ini lambang, metafor. Artinya tujuan hidup itu, perintah Allah kepada manusia menikmati hidup. Lalu kenapa kita umat Islam di Indonesia ini mundur, gak bisa menikmati hidup, susah nikmati hidup? Orang yang susah menikmati hidup itu bermasalah dalam kolbu keilmuan keimanan. Dia bermasalah itu. Maka orang-orang kenapa muncul kesulitan hidup, keterbelakangan itu berawal dari dosa. Nah, ini prinsip hidup. Kenapa Nabi Adam mengalami kesulitan ketika dia berbuat dosa, melanggar, makan buah khuldi? Maka diturunkanlah dia dari sorga. Sorga itu lambang kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Isi sorga tenang, damai, bahagia, berkelimpahan, cukup apa mau kita ada. Nah ini, jadi lambang kebahagiaan, kenikmatan itu sorga, dilambangkan dengan sorga. Nah, kapan Adam diturunkan dari sorga? Ketika dia melakukan dosa. Sehingga saya suka buat perumpamaan, Pak, Bu, jemaah sekalian. Indonesia ini, kata Profesor Mahfud MD, mantan Ketua KPK Abraham Somad, ke, anggota Komisi 3 DPR RI, macam-macam lah ya orang-orang besar kita. Mereka sepakat kalau pemerintah bisa membenari tambang-tambang kita, tambang emas, perak, nikel, timah, macam-macam, termasuk batu bara. Ini kalau mengelolanya benar, setiap kepala bisa mendapat uang dikasih pemerintah 20 juta per kepala per orang setiap bulan. Kalau kita KB anak dua berarti 80 juta per bulan. Bapak Ibu bayangkan saja kalau kita dapat uang 80 juta per bulan dalam kondisi kehidupan seperti ini, kan ini mewah semua, senang semua. Tiap tahun kita bisa beli rumah, tiap tahun kita bisa ganti mobil. Kita mewah semua. Kenapa ini tidak terjadi? Karena kejahatan, karena maksiat. Masih banyak orang Islam yang berpikir seperti tadi itu. Belum tercerahkan namanya kalau bahasa saya. Karena dia masih menganggap maksiat itu, dosa itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Tidak bisa. Yakini Pak, Bu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Pernahkah Allah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan? Artinya apa? Hanya kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Keburukan itu tipuan setan. Kita lihat baik. Kata kita memandang tidak dengan pandangan Allah dan Rasul, akibatnya buruk. Kita biarkan. Nah, biarlah, biar senang mereka. Kita biarkan mereka buat jahat dalam ekonomi. Ya akhirnya ekonomi kita terpuruk. Kita menganggap dengan pembiaran itu akan bagus. Kita berkolusi bekerja sama akan bagus. Itu yang membuat kita susah. Karena pelanggaran tadi, maksiat tadi. Nah, maka kalau orang belum yakin kebaikan hasilnya kebaikan, itu berarti belum benar kolbunya, belum benar ilmu spiritualnya, belum benar itu. Karena semesta ini ada hukum 12 hukum semesta bekerja. Law of attraction, law of vibration, law of cause and effect, sebab akibat. Yang baik akibatnya baik, buruk akibatnya buruk. Kan nggak mungkin kita buat baik dikasih Allah buruk, nggak mungkin. Bagaimana logikanya? Itu namanya menghina Allah itu.
Nah, makanya Allah kan bilang, hal jazal ihsan illa ihsan. Hei hambaku, apakah kalau kau buat baik, ku kasih keburukan? Nggak ku kasih kebaikan? Seolah-olah kan Allah mengatakan, emang aku ini orang bodoh, Tuhan bodoh. Masa kau buat baik, ku kasih kesulitan, keburukan? Tuhan kayak apa kayak gitu kan? Nah, cuman bagaimana kita memahaminya, mempraktekannya, ya perlu ilmu, ada ilmunya. Maka cari nanti ada bab khususnya. Bagaimana kita supaya hidup tenang damai, ada ayat, ada hadis, ada petunjuknya. Bagaimana supaya kita hidup merasa kaya terus-menerus, ada ayatnya, ada hadisnya, petunjuknya. Nah, supaya kita tidak ngerasa kekurangan, walaupun uang kita sedikit. Pada posisi uang kita sedikit, kita merasa cukup. Nah, kalau kita sudah merasa cukup, merasa kaya, kita nggak neko-neko, nggak mau nipu orang, nggak macam-macam. Itu kekayaan sejati. Nah, ini harus dipahami ilmunya dan diamalkan, dibuktikan. Nah, saya hidupnya begitu, Pak. Saya pahami ilmunya, saya amalkan, saya buktikan bagi diri saya. Kalau tidak terbukti, berarti salah, saya anggap salah. Berarti tidak benar. Mungkin ada dalil yang tersembunyi yang saya belum tahu. Tapi ketika kita amalkan, itu hasilnya nyata, kita yakin. Makanya antara ilmu amal tadi harus padu semua. Keimanan nih, yakin kita kepada Allah, Quran, yakin kepada Rasul hadis. Ketika kita yakin, tahu kita ilmunya, amalkan, buktikan. Maka kan sebahagian mursyid saya yang tinggi ilmunya dibilang, ya buktikan aja Ustadz katanya. Coba buktikan ayat itu, coba buktikan hadis itu. Kalau nggak bisa dibuktikan, tinggalkan aja dulu katanya. Ya, karena itu bahasa Tuhan, bahasa Nabi benar. Kalau nggak bisa dibuktikan kebenarannya, tinggalin aja dulu kan gitu. Masa gara-gara konsep agama kita perang, kita berkelahi sesama umat Islam, berarti ada yang salah kan? Nah, bisa seperti itu. Makanya konsep agama yang benar itu membuat kita hidup damai, tenang, bahagia, berkelimpahan. Hidup itulah yang disebut dengan sorga. Kalaupun nggak berkelimpahan, ekonomi kita minimal dicukupi. Kita merasa kaya dan merasa cukup. Nah, itu yang membuat nanti ukurannya kita menjadi bahagia. Maka dari sisi walaupun ekonomi kita agak corak dibanding negara lain, tapi dari sisi karena kita beragama, nanti kita bisa lebih bahagia daripada orang-orang kafir yang ekonominya tinggi, tapi mereka masih mengalami stres, tingkat stres. Tapi kalau kita sudah agamanya, ilmu agamanya lemah, keimanannya lemah, ya, ya sama aja bisa lebih parah kita dari orang kafir, Pak kan? Karena kita juga ternyata Islamnya Islam apa ibaratnya? Ya Islam sekedar Islam gitu. Jadi tidak bisa kita lebih bisa mengungguli orang kafir. Sehingga dibuat Imam Syafi'i kaidah kalau mau maju dunia dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia kuasai. Kalau mau maju akhirat, ilmu akhirat kuasai. Biar paham kita rahasia-rahasia agama, rahasia-rahasia perintah Allah. Dikuasai mendalam. Nah, ketika kita dapat kuasai secara mendalam, rinci, maka barulah kita memimpin peradaban dunia, barulah kita masuk kepada surga tertinggi Firdaus. Kenapa? Kita khusyuk sholatnya, dapat surga Firdaus. Kita ilmu dunianya hebat, maka kita bisa menguasai. Maka di zaman Nabi dan sahabat itu kan umat Islam itu menguasai, bukan saja menguasai akhirat, dunia pun dikuasai. Dunia takluk di bawah kepemimpinan umat Islam. Itu yang disebut Allah wa'adal ladzina amanu wa amil solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh akan dijadikan penguasa di muka bumi. Artinya umat Islam ini naturalnya adalah penguasa di muka bumi. Kenapa itu tidak terjadi? Karena dosa. Tidak menguasai ilmu umum, tidak menguasai ilmu agama dengan baik gitu. Agama kita ini kadang-kadang dibuat sebagai alat bertengkar. Kadang-kadang agama kita ini dibuat melemahkan orang-orang untuk menuntut ilmu umum. Tidak bisa juga. Semua ilmu yang bermanfaat itu dan dimanfaatkan untuk baik, itu akan menjadi ladang amal soleh. Di sini saya lihat profesi apa yang terbaik. Profesi yang terbaik itu profesi yang mengantarkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau bahasa Nabi, kata bil mar'i fiqhan iza abadallah. Cukup seseorang disebut ahli fikih, paham agama, kalau dia dengan keilmuannya, dia sudah bisa mentaati Allah. Bapak mau jadi presiden, jadi menteri, tapi keilmuan Bapak sudah sampai kepada membuat Bapak taat kepada Allah. Cukup. Silakan gunakan jabatan presiden, jabatan menteri, jabatan dirjen itu untuk kebaikan. Nah, begitu.
Jadi agama itu hanya mengisi jabatan kita itu menjadi berbobot gitu. Jadi spiritual itu, agama itu, keimanan itu, ilmu agama itu untuk membuat jabatan kita, fungsi kita di muka bumi menjadi berbobot. Karena diisinya dengan keimanan ketakwaan. Jadi ketika dia presiden, dia beriman bertakwa. Dia buat baik saja kerjanya. Nggak mau bohong. Ketika dia jadi menteri, dia beriman bertakwa, buat baik sajanya, berjuang pada kebaikan. Dia nggak mau bohong. Kenapa? Karena ada agama di dalamnya, di kolbunya gitu. Jadi membuat jabatan kita jadi berbobot. Ada nilai dunianya, ada nilai akhiratnya. Nah, itulah namanya mulia dunia, mulia akhirat. Baik. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah harus beriman dan berilmu agar kita bisa menguasai kehidupan dunia dan akhirat, termasuk juga menjadi khalifah di dunia ini. Itu umat Islam. Baik, Pak Prof, berhubung waktunya sudah apa, sudah lewat. Izin saya mengajukan satu pertanyaan kembali. Bisa ya, Prof ya? Iya. Baik. Eh, Sumbangan dari orang non-Muslim. Apakah boleh menolak sumbangan barang bekas karena yang diberikan bukan barang baru? Ini sesuai dengan apa perintah di dalam Al-Baqarah ayat 267. Dan ini juga saya sering mendengar dari teman-teman dekat. Ada sekelompok orang tertentu, daerah tertentu, begitu diberikan barang bekas, dia menolak, tidak mau, padahal dia sangat butuh sekali dengan apa namanya, misalnya pakaian yang sudah lusuh segala macam. Bukankah amal soleh adalah amalan yang bermanfaat bagi manusia, namun banyak produk dibuat oleh non-Muslim dan Muslim cenderung hanya sebagai pengguna. Mengapa demikian nih? Ini masalah amal-amalnya. Ini Pak Ustadz. Ya, ini juga sering pertanyaan muncul ketika orang mendalami agama. Ya, amal soleh itu kan bermanfaat. Nah, karena kita menganggap yang paling bermanfaat itu bermanfaat di dunia. Khairun nas ampa'hum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya di dunia. Yang paling banyak manfaatnya. Saya mau tanya, yang paling banyak manfaatnya, sesuatu yang paling banyak manfaatnya di dunia diri akhirat apa coba? Pahami bagus-bagus. Saya itu merenung saya. Kenapa Nabi mengatakan gitu? Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Kita menganggap yang paling banyak bermanfaat itu kalau kita banyak harta berlimpah gitu atau jadi jabatan buat baik gitu. Itu masuk juga. Tetapi kenapa orang yang paling baik dalam pandangan Allah itu para nabi, para rasul? Sementara para nabi, para rasul tidak semuanya punya jabatan tinggi, tidak semuanya kaya gitu. Tapi mereka menjadi terbaik. Nah, maka muncullah pemahaman kita yang paling bermanfaat di dunia dan akhirat adalah keimanan ketakwaan. Nah, itulah jadi penilaian Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Nabi itu turun ke bumi untuk membuat orang beriman bertakwa. Kalau jabatan itu tergantung usaha kita. Kalau kita mengarahkan diri kita menjadi pejabat, nanti kita jadi jabatan. Tapi kita punya iman takwa, jabatan kita jadi bermanfaat besar, bermutu. Nah, itu tadi berkualitas dia. Jadi keimanan, ketakwaan agama itu membuat segala yang kita miliki menjadi bermutu, bernilai, menjadi alat untuk menjadi mulia gitu. Nabi Sulaiman, kalau saya tanya, yang paling kaya di bumi ini, siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Manusia, nggak ada. Lebih luas kerajaannya dari seluruh manusia yang hidup di bumi, nggak ada selain Nabi Sulaiman. Sulaiman itu menguasai alam jin, alam binatang, semua dikuasainya. Hartanya melimpah ruah, dia mau bangun istana tinggal nyuruh jinnya aja. Nggak ada yang lebih kaya dari Sulaiman. Digabung kekayaan Korun sama kerajaan Firaun, belum ada apa-apanya, masih si ujung kuku punya Sulaiman. Nah, tapi Sulaiman itu karena dia ada keimanan ketakwaannya, kekayaannya, kerajaannya menjadi mutu, bermutu, bernilai tinggi. Makanya dia menjadi lisanan sidqum fil akhirin, menjadi bahan ceritaan yang baik bagi orang-orang sesudahnya. Itu termasuk bagian dari doa beliau kan. Jadi diciptakan dia sebagai orang baik. Tapi kalau Fir'aun Korun, apa hebatnya? Kayanya aja yang ada. Jabatannya yang besar. Tapi nggak ada iman, nggak ada takwa. Apa kita mau meniru seperti itu? Apa kemuliaan itu yang seperti itu kita inginkan? Enggak. Di dalam agama ini, maka saya membuat konsep, di dalam agama ini semuanya ada.
Kita mau hidup tenang, damai, bahagia ada. Kita mau hidup berkelimpahan ada caranya dalam agama. Dikasih Nabi caranya. Kalau mau kaya ini amalannya ini. Allah pun beri petunjuk isyarat. Semuanya ada. Hanya kembalinya kepada kita. Kita mau memilih yang mana arah hidup kita. Ya, kita memilih yang mana. Nanti Allah kasih semua. Tergantung kita istiqomah nggak kita. Kalau istiqomah kita arahkan hidup kita kemana nanti Allah kasih semua. Ma'an ghadaqo. Kita dipuaskan nanti hidup di dunia ini. Jadi puas kita di dunia, puas di akhirat. Nah, itu agak jadi agama itu jangan kita anggap hanya untuk akhirat saja. Enggak, itu belum betul ilmunya, belum kalau bahasa saya belum luas. Kalau hanya untuk akhirat, agama itu untuk dunia akhirat. Di agama itu ada semuanya. Semua kebaikan ada di dalam agama, ada dalam ajaran agama. Mau menjadi orang paling bermanfaat ada. Nah, jadi yang paling bermanfaat di dunia akhirat para nabi, para rasul. Mereka bawa apa? Bawa iman, takwa. Itu yang disebar, itulah paling bermanfaat. Nah, kalau iman takwa sudah muncul di hati semua orang, maka semua orang jadi baik. Pejabat jadi baik, konglomerat jadi baik, orang miskin jadi sabar, baik semua. Maka itulah yang paling bermanfaat. Maka itulah yang disebar. Bukan hanya harta. Harta kalau dia nggak ada iman takwa, habis kita, Pak. Ya sekarang kan itu tadi saya sebut. Kita miskin terus. Kenapa? Karena ternyata yang menghabisi sumber daya alam kita bukan orang miskin. Bukan orang bodoh. Yang menghabisi kita itu, ekonomi kita itu rata-rata orang pintar sama orang kaya. Nah, jadi nggak bisa menjadi paling bermanfaat dia kan. Harusnya menjadi paling bermanfaat. Jadi nggak manfaat. Kenapa? Karena kunci manfaat itu tidak kita miliki, tidak kita share ke dalam kolbu-kolbu mereka. Iman takwa. Keimanan ketakwa itulah paling bermanfaat. Apabila itu ada di dalam hati orang, semua orang, barulah dia menjadi orang paling bermanfaat nanti. Baik dia hartawan, baik dia pejabat, termasuk dia orang miskin. Sekalipun dia orang miskin, dia akan bermanfaat dalam kehidupan dirinya, keluarga, dan masyarakatnya gitu. Karena kekuatan iman tadi itu akan membantu kita untuk memberikan manfaat. Ya, saya memahaminya begitu, Pak ya. Baik, baik. Tadi mengenai apa menerima atau menolak Nah, sumbangan barang bekas atau menerima sumbangan Muslim, apakah ini itu baik. Kalau ini bisa? Pak, ini kembali kepada hukum fikih. Kalau kita nanya hukum, ilmu yang kita gunakan ilmu hukum Islam. Selama barang itu halal, dalam hal muamalat, selama barang itu halal, kenapa tidak boleh? Uang kita saja pakai Zoom ini dari orang Yahudi yang buat, laptop kita juga buatan orang non-Islam, mobil kita buatan non-Islam. Jadi kalau mereka nyumbang laptop, nyumbang mobil, nyumbang pakaian, kan halal, nggak ada masalah. Titik haramnya di mana coba? Nggak ada kan? Nggak ada titik haramnya. Kan sederhana. Al halalu bayin. Halal itu jelas, tegas dia, jelas, gampang memahaminya. Haram itu pun gampang memahaminya. Ya kecuali memang dia kita tahu itu barang curian. Nah itu kan nggak urusan kita lah ya. Kita baik sangka saja dia mau berimpak. Ya terserah masalah itu dari mana, itu masalah dia. Nggak mungkin kita korek-korek. Dan nggak mungkin kita teliti. Ya, ketika dia berimpak, yang diimpakkannya apa? Pakaian. Halal nggak pakaian? Halal, halal. Mau Islam non Islam halal nggak ada masalah. Ya, cuman kan ini ada perasaan. Sebagian kita ngerasa nanti bekas dia lah, entah dipakainya gini-gini lah, gini-gini kurang berkah rasanya dia tolak. Ya sudah tolak saja secara halus. Jangan menyakiti orang-orang non Islam yang berimpak. Ya kesal lah orang Pak kayak kemarin kan. Orang berimpak disakiti. Oh, impaknya kecil kali. Ini impaknya gini nggak boleh. Kita malah menyakiti orang pemberi. Padahal dia memberi itu kan sudah ada niat baik kan. Masa udah orang niat baik ke kita malah kita pukul, kita sakiti. Nggak boleh, jangan. Kalau kita nggak srek, ya itu masalah perasaan. Kadang-kadang antara perasaan dengan hukum ini tidak selamanya sama, match. Ya kita ngerasa, karena dia non-Islam, bajunya nggak pernah dipakai ke masjid, nggak ini kurang berkah lah katanya. Ya sudah, nggak mau terima nggak apa-apa, jangan diucapkan. Kasih aja sama yang lain yang mau terima gitu. Jangan menyakiti ya. Kita juga jaga adab akhlak. Nah, kita menghargai dia sudah ngasih, udah kasih bagi yang mau saja sudah. Nah, begitu Pak ya, kan jelas halalnya kan? Kecuali dikasihnya apa? Dikasihnya minuman, ada dalamnya misalnya khamar atau makanan, ada dalamnya babi, yang jelas haramnya, ya itu nggak boleh kan? Kalau yang halal-halal kenapa yang tidak? Bila silakan saja, boleh saja Pak. Kita tidak boleh membatasi
artinya tidak boleh keras di dalam yang halal. Dalam yang maksudnya begini, kalau dia halal kita tidak boleh mengharamkannya gitu, karena memang dia barang halal gitu ya. Jangan keras melarangnya gitu. Jadi bagi Begitu orang Pak. yang menolak barang, menerima barang bekas, apakah itu dia katakan sombong gitu? Ya sombong Karena ini dia kan berpatokan. masalahnya sombong ini kan masalahnya di hati. Kalau dia nolaknya langsung dia ngomong, ah masa aku dikasih barang bekas gini, aku kan orang kaya, mantan orang kaya. Wah, itu sombong namanya bahkan kalau muncul begitu di kolbunya. Tapi kalau dia nolak barang bekas, aku pingin, udahlah, ya aku pingin yang nanti beli yang baru aja lah. Karena kalau bekas kan mungkin dia, kan kita nggak tahu rasa dalam hatinya. Bisa jadi dia menolak barang bekas karena apa? Karena takut mungkin yang punya pakaian itu misalnya ada penyakit kulit, takut dia kena ke dia. Kita kan nggak tahu hak kolbu orang Pak. Kecuali diucapkannya. Kalau diucapkannya isinya sombong, baru dia sombong. Nah, kalau dia ikhtiar menutup diri maksudnya lebih hati-hati ketat ya biar saja. Makanya hidup ini Pak harus banyak positive thinking, baik sangka. Kita pun menilai orang baik sangka saja supaya tidak ada masalah dalam hidup. Kalau kita semuanya buruk sangka habislah. Orang menolak kita buruk sangka, sombong kali kau udah perang lah itu. Padahal Ya, kita nggak tahu hatinya kan. Bisa jadi dia nolak karena dia kurang serak aja. Atau dia nggak biasa nerima barang besar bekas. Ya misalnya dia sering hidup berkelimpahan, tahu-tahu dia dikasih barang bekas. Namanya dia sudah terbiasa berkelimpahan hidupnya, Pak. Serba ada. Ya nggak enak lah rasanya kasih barang bekas. Nah, ya udah nggak usah, jangan dikasih. Dia terima, nggak terima ya sudah. Oh bapak nggak bersedia ya sudah nggak apa-apa. Berarti bapak uang aja ya gitu aja sudah. Jadi masalah itu nggak ada masalah gitu. Kalau bisa selesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun orang lain menganggap masalah dalam pandangan itu nggak ada masalah. Jadi kita pun energi kolbu kita positif terus, baik terus. Walaupun dakwah itu harus jalan. Dakwah itu kan kita mengajak yang baik semampu kita, tapi nggak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Tidak bisa kita paksa orang lain harus begini-begini. Ya, nggak bisa. Yang bisa dipaksa dilakukan, yang wajib itu pun untuk diri kita. Untuk orang lain, itu nanti konteksnya berbeda. Kalau dia pribadi tak boleh dipaksa. Kalau dia bentuknya negara, karena berkaitan dengan orang ramai, jarimah itu harus dipaksa. Itu boleh dipaksa. Misalnya dilarang beredar narkoba. Itu boleh dipaksa, Pak. Karena berkaitan dengan kerusakan orang ramai. Tapi kalau kita paksa orang lain sholat ke masjid, kita paksa orang lain tetangga kita sholat ke masjid, nggak boleh, nanti bentrok kita. Karena itu urusannya lebih kepada pribadi. Jadi hukum Islam itu ada yang sifatnya privat, perdata kalau bahasa kita, ada hukumnya yang jarimah, hukum kemasyarakatan. Nah, itu yang disebut dengan pidana. Kalau pidana itu ya negara boleh keras untuk semua gitu. Tapi kalau yang privat itu nanti diserahkan. Nah, ini muncul misalnya hukum perkawinan nikah siri. Nah, itu kan terjadi kesalahpahaman. Itu kaitannya dengan privat, maka MUI berkomentar. Kalau privat itu nanti nggak bisa kita maksain orang gitu. Karena secara agama dia ini. Nah, makanya nanti larinya delik aduan kalau dia bohong, kalau dia ini masuknya ke pidana nanti. Pidana itu deliknya aduan. Nah, itulah nanti jeli kita melihat hukum-hukum itu bagaimana dia dibentuk, bagaimana dia terbentuk menjadi sebuah ijtihad. Ya, baik. Baik, Prof. Terima kasih atas pencerahannya. Ini karena berhubung waktu juga sudah melebihi waktu yang semula. Sudah 7.25, jadi kita tutup kajian hari ini eh, sampai hari ini. Baik, Bapak dan Ibu jemaah pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan kepada guru kita Profesor Faisal Hamdani kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Prof selalu dalam keadaan sehat, bertambah ilmu untuk kita bisa belajar kembali kepada Prof nanti. Demikianlah jemaah komunitas pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah. Kami mohon maaf apabila selama kajian ini ada kekurangan, ada kesalahan, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.